Kita kembali lagi bersama Garuda Space Flash Update. Hari ini ada kabar terbaru dari pelatih Irak yang tak gentar hadapi timnas Indonesia. Sintayong fokus kembangkan taktik dan pemain. Sementara pelatih asal Belgia mengaku siap kembangkan talenta hoki carakan. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kita awali kabar hari ini dari calon lawan timnas Indonesia. Pelatih Irak yang mengaku tak gentar hadapi skuad Garuda. Sementara itu Jepang kirim sinyal bahaya untuk Sintayong. Timnas Jepang mengirimkan pesan berbahaya untuk timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Selama jeda internasional, Jepang belum pernah meraih hasil imbang ataupun kalah. Terbukti Jepang sukses meraih 6 kemenangan dengan mencetak 24 gol dan hanya kemasukan 5 kali. Namun timnas Indonesia masih memiliki harapan untuk bisa bersaing dengan Jepang. Pasalnya, Sintayong tengah mempersiapkan skuad terbaik termasuk menambah beberapa pemain keturunan. Sasak Jaises dan Nathan Chower menjadi nama baru yang dikabarkan telah menjalani proses naturalisasi. Keduanya bahkan telah diperkenalkan PSSI ke publik Indonesia, sehingga dalam waktu dekat akan segera menjadi bagian dari pasukan Garuda. Pelatih tim nasional Irak Jesus Casas mengaku tak gentar dengan kemenangan besar timnas Indonesia di putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026. Jesus Casas optimis Irak akan mencapai target untuk menembus putaran final Piala Dunia 2026. Sebab Irak memiliki modal bagus usai tampil apik di Kings Cup Thailand dan Quarter Championship. Sebelumnya Jesus Casas sempat meremehkan timnas Indonesia. Pelatih asal Spanyol tersebut tidak menganggap pasukan Garuda sebagai pesaing di grup D Piala Asia 2023. Meski begitu, Irak sendiri akan bertemu terlebih dahulu dengan skuad Garuda pada laga pertama grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 16 November nanti. Park Hang-seo mencuri perhatian pada laga uji coba antara Korea Selatan dan timnas Vietnam. Dikutip dari Detail 24/7, Park Hang-seo cukup menikmati laga yang berakhir dengan kemenangan telak Korea Selatan tersebut. Wajah Park Hang-seo tampak berseri-seri dan penuh senyum. Rival Sintayong itu disebut senang bisa bertemu dengan ex anak asuhnya di timnas Vietnam. Begitu laga usai, Park Hang-seo kembali turun ke lapangan. Park Hang-seo sempat berinteraksi dengan Son Heung-min yang mengalami cedera. Pasalnya Park Hang-seo sendiri berasal dari negeri Ginseng itu. Kita masuk ke kabar Sintayong yang tidak ingin membandingkan pemain keturunan dan talenta lokal hingga jadwal TC jelang putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 terungkap. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mengakui Irak menjadi lawan terberat timnas Indonesia di ronde kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Sintayong menyadari butuh persiapan maksimal untuk menatap event tersebut. Namun pelatih asal Korea Selatan itu yakin jika pemain kerja keras, hasil yang baik akan didapatkan. Diketahui skuad Garuda akan terlebih dahulu melawan Irak di laga tandang pada 16 November. Setelah itu di pertandingan kedua timnas Indonesia akan menjamu Filipina pada 21 November. Sementara laga melawan Vietnam baru berlangsung pada Maret 2024. Kemudian ada 3 laga melawan Vietnam kembali, Filipina dan Irak pada Juni mendatang. Jelang lawan Irak di putaran kedua, Sintayong dipastikan akan memanggil punggawa Garuda untuk pemusatan latihan pada 12 November 2023. Hal itu dibocorkan oleh Ketua Badan Tim Nasional Sumarji yang menyebut timnas Indonesia langsung menggelar latihan di Irak, tidak di Jakarta atau kota lain di Indonesia. Putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 sendiri akan dimulai pada 15 November 2023 sampai 11 Juni 2024. Nantinya hanya juara dan runner-up grup saja yang lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 plus berhak ambil bagian di Piala Asia 2027. Pelatih timnas Indonesia Sintayong seperti tidak senang skuad Garuda disebut jago karena hadirnya sejumlah pemain keturunan. Sintayong menyebut tim bisa berkembang berkat taktik sehingga tidak pantas untuk dibanding-bandingkan. Memang penampilan timnas Indonesia meningkat drastis sejak hadirnya pemain naturalisasi seperti Sandy Walsh, Jordi Amat, Zain Patinama, Mark Locke, Rafael Struijk, dan Ivar Gerrard. Mereka bisa memberikan perbedaan di skuad Garuda.
Namun pemain-pemain lokal tidak buruk. Terbukti para striker seperti Dimas Derajat, Ramadan Sananta, dan Hoki Caraka berhasil tampil tajam. Beralih ke kabar pemain keturunan, ada duo keturunan incaran Sintayong yang dipanggil timnas Belanda U21, sementara Sandy Walsh kantongi sertifikat kelulusan murid di Indonesia. PSSI harus bergegas untuk memastikan bahwa dua pemain keturunan Rian Flaminio dan Neraiso Kasanwiryo dapat menjadi bagian dari timnas Indonesia. Pasalnya, kedua pemain telah dipanggil untuk memperkuat timnas Belanda U21. Baik Rian maupun Kasanwiryo bahkan telah berkompetisi dalam pertandingan kualifikasi Euro U21 2025 yang berlangsung pada 12 dan 17 Oktober lalu. Meskipun demikian, peluang PSSI untuk menaturalisasi dua pemain ini masih terbuka lebar. Mengingat penampilan mereka di timnas U21 dan kelompok umur lainnya tidak menghalangi syarat pemain untuk mengubah kewarganegaraannya. Asisten Sintayong Noparianto mengungkap alasan dua pemain timnas Indonesia, Elkan Bagot dan Dimas Derajat, tidak masuk ke line up atau daftar susunan pemain saat tim Merah Putih menghadapi Brunei Darussalam pada leg kedua putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026. Dua pemain tersebut mengalami masalah fisik sehingga butuh waktu istirahat. Sedangkan Ketua Badan Tim Nasional Sumarji menyebut Elkan Bagot dan Dimas Derajat sengaja disimpan untuk putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain keturunan Sandy Walsh baru saja mengunggah aktivitasnya selama di Indonesia dalam kapasitas bukan di lapangan hijau alias tidak sedang sepak bola. Pemain kelahiran Brussels, Belgia, 14 Maret 1995 tersebut mengadakan school visit ke sekolah Cikal di kawasan Jakarta Selatan dan menjadi motivator buat murid-murid di lembaga pendidikan itu. Selain menjadi pembicara, Sandy juga membubuhkan tanda tangan sebagai memorabilia murid, antara lain di sepatu dan buku Lantas Potret Bersama. Kini Sandy Walsh pun memiliki pengalaman bagaimana rasanya bersekolah di Indonesia. Meski hanya sehari, rasanya mampu membuatnya semakin kenal negeri kita bersama. Di kabar penutup, ada Bung Toel yang pertanyakan naturalisasi Nathan Juan hingga Hoki Caraka yang bakal diandalkan pelatih asal Belgia. Pemain diaspora Amar Rehan Brick selamatkan timnas Indonesia U17 dari kekalahan saat melakukan uji coba melawan SV Medan U17. Tampil dalam cuaca dingin di bawah 8 derajat, laga tersebut berakhir dengan skor 1-1. Pada menit ke-80, SV Medan berhasil mencetak gol melalui tendangan keras di dalam kotak penalti. Tetapi pada menit ke-90, Amar Rehan Brick berhasil menyamakan kedudukan sekaligus menjadi gol pertama baginya ketika memakai baju tim Indonesia. Usai laga, Amar Rehan Brick mengaku bangga bisa mencetak gol untuk lambang Garuda di dada. Sangat senang perasaan saya seusai cetak gol perdana bagi Indonesia. Sangat emosional bagi saya tidak bisa kontrol perasaan saya. Luar biasa sekali untuk saya, kata Amar. Pengamat sepak bola Tommy Bailey atau Bung Toel mempertanyakan keputusan PSSI yang akan menaturalisasi pemain keturunan Nathan Juan. Pasalnya Nathan berposisi sebagai pemain belakang. Bung Toel berpendapat bahwa Indonesia sudah memiliki banyak pemain bertahan yang berkualitas. Menurutnya, masih perlu waktu untuk melihat seberapa efektif Nathan Juan di lapangan, terutama karena pemain ini belum memiliki pengalaman bermain di Swansea City. Sebelum kedatangan Nathan Juan, PSSI juga memperkenalkan calon pemain naturalisasi dengan posisi bek tengah seperti J.Itzes. Bung Toel pun menyoroti pertanyaan apakah fokus naturalisasi sebaliknya lebih difokuskan pada sektor penyerangan ketimbang pertahanan. Pelatih PSS Sleman, Bertrand Kresen, sangat bangga dengan performa Hoki Caraka bersama timnas Indonesia. Bertrand Kresen menilai jika penyerang 19 tahun itu akan menjadi pemain kunci saat menghadapi Persik Kediri akhir pekan nanti. Melihat performa apik di bawah asuhan Sintayong, Bertrand Kresen menyampaikan jika PSS Sleman siap mengembangkan bakat Hoki Caraka. Pelatih asal Belgia itu menilai Hoki Caraka tak perlu khawatir dengan karirnya karena memiliki mentalitas bagus. Menurutnya PSS Sleman dan para penggemar siap memberikan dukungan kepada Hoki Caraka. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.